Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz Ferry buka dengan sebuah pantun, boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Baik, bunga sekuntum di langit ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semuanya hari ini sehat semua ya. Jangan lupa hari ini yang masuk semuanya yang bisa hadir di kelas 5A2 ini jangan lupa untuk mengucapkan syukur yaitu alhamdulillah. Sebagaimana sering sekali Ustadz Ferry bilang, la in syakartum la azidannakum, siapa yang mau bersyukur nikmatnya bakal ditambah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai yang bersyukur. Anak-anak. Alhamdulillah hari ini 24 siswa masuk, betul? Hari ini Mas April nggak masuk, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya anak-anakku semuanya. Nah, sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini sangat spesial karena hari ini kita akan belajar materi baru tentang pembelajaran coding di kelas 5. Nah, mungkin kalian nanti akan ini ya penasaran kira-kira bagaimana sih pembelajaran coding. Nah, nanti akan kita sama-sama ikuti pembelajaran hari ini selama kurang lebih nanti sampai jam 3 kurang lebih ya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai sekali lagi Ustadz Ferry ingatkan kesepakatannya adalah ketika pembelajaran sama Ustadz Ferry yang paling utama harus kok diam? Nggak ngomong lah. Harus tertib. Ya, ini yang paling penting. Jadi selama pembelajaran dengan Ustadz Ferry harus tertib dan kemudian aktif menjawab dan juga bertanya dan mohon maaf menyelesaikan tugas atau tantangan challenge dari Ustadz. Begitu ya, masih ingat? Anak-anak. Iya. Anak-anak. Iya. Itu tadi review tentang kesepakatan yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Preparation for praying. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku semuanya, tadi sudah doa. Nah, ini tampaknya Ustadz lihat kayaknya kelasnya Ustadz 5A2 ini kayaknya lemes. Lemes kayak kerupuk dikasih air itu loh. Lemes banget ya. Kayak layu gitu. Nah, supaya kalian semuanya semangat, Ustadz ajak kalian semuanya untuk melakukan ice breaking. Dalam hitungan 3 silakan semuanya kiaman. 1, 2, 3. Oke, anak-anak tepuk 1. Untuk ice breakingnya kali ini, karena materinya itu tentang coding. Coding itu sangat erat hubungannya dengan teknologi. 1, dengan langkah-langkah. Nanti kita akan belajar langkah-langkah, instruksi. Nah, itu yang paling sering muncul di pembelajaran coding hari ini untuk materi hari ini. Nah, sekarang Ustadz akan mengajak kalian untuk belajar belajar memahami materi tapi dengan ice breaking sebagai latihan. Nama ice breakingnya adalah Ustadz berkata. Ya, jadi Mas Fatir, kalau Ustadz ada clue-nya, Ustadz berkata, maka kalian laksanakan apa yang Ustadz Ferry sampaikan. Contoh, anak-anak. Anak-anak. Iya. Ustadz Ferry berkata tepuk tangan. Ustadz Ferry berkata duduk. Berdiri. Nah, yang berdiri nanti gagal. Jadi clue-nya adalah harus ada kata Ustadz berkata. Paham? Paham? Paham. Oke, silakan duduk. Kita akan mulai gamesnya dan yang paling yang paling tinggi konsentrasinya akan mendapatkan reward point dari Ustadz Ferry. Silakan duduk. Kita akan mulai. 1, 2, 3,
permainan Ustadz Ferry berkata dimulai. Ustadz Ferry berkata, berdiri. Ustadz berkata, tepuk tangan. Ustadz Ferry berkata, hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, yang tegak gerak silakan duduk. Yang tegak gerak silakan duduk. Eji, Syamil, Syawa Alarik silakan duduk. Oke, terima kasih. Jujur. Ustadz Ferry berkata, tegak, gerak. Ustadz Ferry berkata, hormat, gerak. Tegak, gerak. Wah, luar biasa. Silakan duduk. Woi, konsentrasinya tinggi. Eiza, kenapa Eiza? Duduk ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk semua. Ya, yang duduk gagal ya. Yang duduk gagal. Oke, baik, mohon maaf. Ustadz Ferry berkata, silakan duduk. Ustadz Ferry berkata, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan berdiri semuanya. Ya, yang berdiri silakan. Oke, Ustadz berkata, yang masih ada silakan berdiri semuanya. Yang masih sukses tadi ya, Ustadz Ferry berkata silakan berdiri. Kecuali Mario tadi salah. Mario silakan duduk. Zain silakan duduk. Oke. Alarik silakan duduk. Renan tadi juga silakan duduk. Ustadz Ferry berkata, terima kasih ya, hari ini kalian semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, yang tepuk tangan tadi siapa? Ya, silakan duduk. Wah, baik. Alhamdulillah, games berakhir. Silakan duduk. Ya, oke. Ustadz Ferry berkata, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, oke. Baik. Dari games tadi, dari ice breaking tadi, yang penuh dengan instruksi. Betul nggak? Betul. Kira-kira hal baik apa yang kamu dapatkan dari games tadi? Dari games namanya Ustadz berkata, Mas Gibran. Kita harus konsentrasi. Kita harus konsentrasi. Satu, terima kasih. Selalu fokus. Kita harus selalu fokus. Mas Fatir. Bisa berpikir lebih konsentrasi. Oh, lebih konsentrasi lagi. Terakhir, Zidan. Mendengarkan Ustadz saat bicara. Mendengarkan Ustadz ketika berbicara. Tapi terima kasih, yang paling penting adalah melakukan instruksi sesuai apa yang Ustadz sampaikan. Ketika Ustadz berkata, maka kalian lakukan instruksinya. Nah, ternyata anak-anak itu nanti yang akan kita pelajari di materi berpikir komputasional. Itu adalah materi hari ini. Materi hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, target kita belajar hari ini apa Ustadz? Setidaknya ada 3. Kalian mampu nanti menjelaskan apa sih pengertian berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, mampu mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional itu apa aja langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, mampu menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dan penyelesaian masalah sederhana. Jadi ini target belajar kita hari ini. Dan rancangan pembelajaran hari ini nanti ngapain aja Ustadz? Yang pertama Mas Gibran mengamati. Nanti kita akan mengamati penjelasannya Ustadz, video, ya, mengaplikasikan. Nanti akan ada challenge mengerjakan lembar kerja dari Ustadz Ferry dan nanti dikerjakan secara diskusi kelompok. Kemudian dipresentasikan dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Jadi itu nanti rencana kegiatan kita hari ini. Nah, oke, anak-anakku semuanya, anak-anak, tepuk 3. Tepuk 3. Ngomongin soal berpikir komputasional, sebelum kita melangkah jauh ke materi tersebut, sekarang Ustadz tanya dulu. Kira-kira ngomongin tadi kan Ustadz sudah sampaikan ya, berpikir komputasional itu identik atau sangat berhubungan dengan langkah-langkah, instruksi. Ya kan? Tadi ya Ustadz sampaikan tadi ya. Nah, sekarang coba Ustadz tanya sebagai awal ini, kira-kira langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan ketika bersekolah? Siapa yang mau berpendapat? 1, angkat tangan Mas Eji. 1, menyiapkan alat belajar. Oke,
Satu. Yang kedua, Apa tidak harus diperhati orang tua? tidak harus diingatkan orang tua. Oke. Mas Rizky, Belajar dengan mandiri. belajar dengan mandiri. Ingat, instruksinya adalah langkah-langkah ketika berangkat sekolah. Oke, lanjut. Harus mandiri. Harus mandiri. Ini jawabannya masih belum tepat ini harusnya. Mandi. Mandi. Pertama, mandi, betul? Betul. Setelah mandi, Pakai baju. ganti baju. Ada yang makan dulu ganti baju. Oke. Yang ketiga, Ahmed. Pakai sepatu. Pakai sepatu. Habis pakai baju, pakai sepatu terus. Makan. Makan. Terus yang Masuk mobil. masuk mobil. Berarti habis makan langsung masuk mobil. Berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah ini yang terakhir ya. Jadi langkah-langkahnya terima kasih. Itu dimulai dari langkah awal. Mandi. Tadi ada yang menyiapkan alat belajar nggak mandi dia. Jadi berangkat sekolah nggak mandi, nggak pakai baju, langsung menyiapkan alat belajar. Tapi bisa saja menyiapkan alat belajar dulu baru mandi. Tergantung pribadi masing-masing. Nah itulah anak-anak yang dinamakan langkah-langkah. Dan itu nanti materinya masuk ke materi berpikir komputasional. Kira-kira punya gambaran nggak materi hari ini? Ada nggak? Ada nggak? Anak-anak. Nah langsung saja ya. Nah sekarang untuk lebih mengenalkan kalian apa sih berpikir komputasional, kita akan nonton video ini. Kamu pahami videonya ya. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raya beresin buku-buku di rakia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Ini ada istilah-istilah yang wajib kalian ketahui. Ini masuk berpikir komputasional nanti ya. Yuk, kita makin ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur
Nah, anak-anak, tadi video tadi itu cukup singkat ya, cuman 2 menit, tapi cukup ada beberapa poin penting terkait penjelasan berpikir komputasional. Siapa yang mau berpendapat kira-kira informasi penting apa yang kamu dapatkan? Mas Arkan. Ada dekomposisi dari berpikir komputasional. Ada dekomposisi di berpikir komputasional. Oke, 1. Mas Arkan, terima kasih. Mas Fatir. Abstraksi, jangan terlalu memikirkan yang tidak ada. Wah, abstraksi yang kedua, jangan mikirin yang nggak penting. Rizky. Ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Tadi namanya apa? Algoritma. Pinter. Mas Gibran. Nggak jadi. Ada nggak di video tadi? Nggak ada ya. Tadi terima kasih Mas Arkan, Fatir sama Rizky. Alhamdulillah sudah menangkap isi dari video tadi. Setidaknya ada 4 tadi yang masuk ke dalam langkah-langkah berpikir komputasional. Ya, Ustaz Ferry, dari tadi Ustaz itu ngomongin berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, ternyata Mas Ahmed, Mas Wafi, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah jelas dan urut. Ustaz ulangi, berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang urut atau sistematis. Jadi Mas Ahmed, ketika kamu dapat problem, ketika kamu dapat masalah Rik, penyelesaiannya itu paling tidak harus menerapkan berpikir komputasional. Kenapa Ustadz? Supaya langkah-langkah yang kita laksanakan itu bisa urut Mas Lukman. Bisa sistematis sehingga dalam penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan dengan anak-anak. Jadi itu makna berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Siapa yang mau menjawab? Mas Rizky lagi. Apa Mas Rizky? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan urut. Wah, pintar. Tepuk tangan dong untuk Mas Rizky ya, luar biasa ya. Sangat aktif sekali. Cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang urut dan sistematis. Itu namanya berpikir komputasional. Anak-anak, tepuk 4. Tepuk 4. Beat 1. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah di dalam video tadi ada penjelasan-penjelasan yang termasuk materi berpikir komputasional. Nah, apa saja Ustadz? Berpikir komputasional itu tadi ternyata ada langkah-langkahnya. Jadi penyelesaian masalah itu dalam berpikir komputasional itu ada 4. Ingat-ingat. Yang pertama Mas Alarik, dekomposisi. Apa Mas Gibran tadi dekomposisi? Memecah masalah yang besar menjadi kecil. Contohnya tadi di video. Di video tadi ada yang masih ingat? Ngapain? Disuruh ngapain? Membersihkan rumah. Terus bingung, apa yang harus dilakukan? Ternyata muncullah istilah dekomposisi. Dipecah masalahnya menjadi kecil-kecil. Oh iya, membersihkan rumah itu ternyata dimulai dari yang besar ke kecil. Masalah besarnya adalah membersihkan rumah, dipecah menjadi kecil-kecil. Ada yang membersihkan lantai, terus apa lagi? Nyapu, ngepel dan lain-lain. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua adalah pattern recognition atau mencari pola yang sama. Ini nanti akan Ustadz jelaskan lebih jauh. Jadi ketika kita dalam menghadapi masalah, kita harus mencari pola kesamaan. Oh, ternyata masalah ini dengan masalah ini itu punya pola yang sama. Berarti aku harus penyelesaiannya seperti ini. Nah, itu namanya adalah pattern recognition. Ada abstraction. Ada yang masih ingat tadi di videonya apa abstraction? Mas Arkan? Abstraksinya itu Pas ngunduh mangga, betul. Yang laki-laki tadi Mas Eza tanya, ini gimana ini banyak yang gak berbuah, kita kan mau mengunduhnya. Terus diingatkan sama si cewek tadi. Apa? Abstraksi. Menyaring
informasi yang penting. Yang nggak relevan, maksudnya relevan itu apa? Yang berhubungan. Yang nggak relevan nggak usah dipikirin. Mau ngunduh mangga, ya fokus pada mangga yang berbuah, Mas Fatir. Yang nggak berbuah nggak usah diurusin. Tadi juga diingatkan, nggak usah lihat tinggi pohonnya ngapain. Fokusnya adalah mangganya. Itu namanya adalah abstraksi. Dan yang terakhir adalah menyusun algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas. Kayak tadi, mencuci piring tadi apa langkah-langkahnya? Ambil piring, terus kasih air, terus dikasih sunlight, ya, sampai dibilas, dan itu namanya algoritma langkah-langkah. Jadi ada berapa anak-anak berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Tepuk 3. Tepuk 3. Nah, contoh, ini tak kasih contoh. Ustadz punya masalah besar, namanya menggosok gigi. Kita pecah dengan langkah-langkah berpikir komputasional. Dekomposisi. Dekomposisi itu tadi apa? Memecah masalah ke dalam kecil-kecil. Masalah besarnya menyikat gigi. Berarti dekomposisinya adalah ambil sikat, kasih pasta gigi, disikat gigikan, terus dikumur. Jadi itu namanya dipecah-pecah. Dekomposisi, masalah besarnya adalah menggosok gigi. Lanjut. Pattern pola atau pattern recognition. Ternyata, nah ini tadi Ustaz sampaikan, menggosok gigi Mas Fatir, Mas Fahri, itu punya pola yang sama dengan mencuci tangan. Apa yang sama? Ya ini, ada tahap-tahapnya. Apa tahap-tahapnya itu? Ambil alat, pakai bahan, gosok, bilas. Sama kayak mencuci piring, menggosok gigi itu sama. Itu namanya pola yang sama. Pola yang sama dari apa? Ambil alat dan bahan, sikat sama piring termasuk alat. Mengambil bahan, dikasih bahan. Kalau gosok gigi dikasih odol, pasta. Kalau mencuci dikasih sunlight atau sabun. Terus digosok. Sikat gigi digosok. Mencuci piring juga digosok. Dan yang terakhir adalah dibilas. Kalau menggosok gigi kumur-kumur itu dibilas. Kalau mencuci juga dibilas. Itu namanya pattern recognition. Terus selanjutnya abstraksi. Tadi apa pengertian abstraksi tadi? Tidak memikirkan yang tidak penting. Memikirkan atau fokus hal yang penting. Ketika menggosok gigi, hal pentingnya adalah sikat gigi, pasta gigi sama air. Hal yang nggak penting, warna sikatnya Mas Rizky itu apa? Nggak penting. Bentuk gelas kumurnya itu, waduh, aku bentuknya itu kalau nggak I love you itu ya, itu nggak suka, Ustadz, gigiku sakit. Ya, terus apa lagi? Merek pasta. Meskipun ada beberapa orang yang masih apa? Mas Rizky? Masih apa? Masih memikirkan pasta gigi. Kalau nggak Pepsodent, Mas Rizky, katanya giginya nggak bersih. Itu ada yang seperti itu. Ustadz Rizky itu bilang, kalau aku sikat giginya nggak pakai Sensodyne, waduh, gigiku nanti jadi kuning, Ustaz. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu namanya tepuk 3. Tepuk 3. Ustaz berkata, tepuk tangan. Ustaz berkata, hormat, gerak. Mas Lukman, halo. Oh, Mas Lukman sangat sangat mengikuti pembelajarannya Ustaz sampai mengantuk. Saking semangatnya mengikuti pembelajaran sampai ngantuk ini ya. Ustaz Ferry berkata, turunkan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma itu menyusul langkah-langkah.
Caranya gosok gigi gimana? Ambil sikat, oleskan pasta, sampai dibilas dengan air. Itu namanya algoritma. Anak-anak. Sudah punya pandangan tentang berpikir komputasional? Sudah? Halo, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba sekarang Ustadz akan kasih challenge kalian untuk mengerjakan lembar kerja ini. Lembar kerjanya itu adalah berpikir komputasional membuat mie instan. Nah, nanti dibagi kelompok sama Ustadz Ferry. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti Mas Zidan pindah ke kelompoknya Rafif. Jadi 4, ini 4, ini 4, ini 4. Pas ya. Mas Zidan nanti pindah ke situ untuk diskusi. Ini Ustadz bagikan. Nah, yuk. Nanti Ustadz Ferry jelaskan sedikit ya. Belakang. Nah, ini. Oke. Nanti ditulis instruksinya adalah nama kelompoknya. Kelasnya, yuk silakan diskusi semuanya. Dipercaya nama kelompoknya terserah, yang penting boleh keren, yang penting mewakili kelompok kamu. Nanti dikerjakan alur berpikir komputasionalnya. Ada abstraksi, ada dekomposisi. Ayo Mas Raza, Mas Zidan sini, kamu diskusi sebelah sini loh. Sebelah sini. Nah, sebelah sini. Mas Alerik duduk yang bagus. Awas jatuh. Ayo Renan, Raza. Kelompok pertama yang selesai akan mendapatkan tambahan 20 poin dari Ustadz Ferry. Mas Fatir. Dekomposisi ya. Milo, aku nyatet tadi. Ya, terima kasih. Oh iya, Ustadz sampai lupa ya. Yang dinilai sama Ustadz nanti dari lembar kerja ini, 1, kalian mampu menuliskan langkah-langkah dekomposisi, terus menyebutkan setidaknya 2 pola yang sama di pattern recognition, menyebutkan 2 pola kegiatan yang sama dengan membuat mie instan, terus menyebutkan hal penting dan tidak penting di abstraksi, terus algoritma menyusun langkah dengan urut dan jelas. Itu rubrik penilaiannya ya nanti ya. Ayo silakan semuanya bisa diskusi, Mas Albi. Ayo, itu terima kasih Mas Lukman yang sudah berdiskusi dari tadi. Ayo Mas Tasya. Nanti yang maju hanya 1 saja secara acak. Ustadz acak pakai random name pickers ya. Oh, terima kasih. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu nama kelompoknya. Gak apa-apa. Nanti itu nama kelompokmu, gak apa-apa. Ayo, terima kasih Mas Ahmed. Kelompok berapa ini? 4 sudah mau selesai. Apa? Kelompok 5, 6. Kelompok pertama yang berhasil menyelesaikan dahulu akan mendapatkan tambahan 20 poin dari Ustadz.
Ayo, waktunya kurang 2 menit lagi. Kalem. Itu ada Ibrahim nih kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ngajak ekstra katanya. Tadi ngajakin ekstra. Oh iya. Cepat banget. Mas, untuk abstraksi ditulis gini aja, hal penting, tidak penting, apa aja gitu aja. Ayo, ini kelompok 6 kayaknya yang paling semangat ini Mas Lukman ini. Sudah mau selesai. Ayo Mas, apa ini? Membuat spaghetti. Terus apa lagi? Yang punya kesamaan pola dengan membuat mie instan. Ayo. Dan diaduk. Tuangkan mie ke air. Tuangkan mie ke Ternyata cara berpikirnya itu beda-beda ya. Ada yang dari dekomposisi dulu, ada yang dari abstraksi dulu. Boleh. Betul, dari algoritma dulu. Ada yang bermain, banyak. Lah itu Fatir. Siapa kurang aku kurang gue jauh. Loh, hal pentingnya mana? Yang tidak penting ditulis. TP tidak penting, P penting gitu aja nggak apa-apa. Abstraksinya. Yang selesai langsung Allahu Akbar. Buka bungkus mie terus dimakan. Awas Alarik geser. Ini Gibran yang lupa. Aduk dengan lupa. Tuh, itu aduk dengan bumbu. Piring dan aduk. Masukkan mie ke dalam air. Ingat ya, rubrik penilaiannya. Contoh yang abstraksi tadi harus menyebutkan 2 pola yang sama. Abstraksi ya, menyebutkan 2 pola kegiatan yang sama. Menyebutkan hal penting dan tidak penting di abstraksi. Oh tadi yang pattern, pola-pola. Bukan satu, jadi ada 2. Iya ada 2, nggak usah dijelasin lagi. Bikin naskor sama bikin apa, cuma 2 toh. Mas, yang bingung tentang pattern recondition, clue-nya membuat mie itu ada 3 tahapan. Menyiapkan alat dan bahan, menggoreng atau mengkukus, dan disajikan. Ada 3 tahapan. Kira-kira kegiatan yang sama 3 tahapan itu apa ya? Tadi punya kelompok 5, kelompok 3 itu membuat nasi goreng. Ya betul. Ada yang membuat spaghetti, betul. Tinggal satu lagi. Apa? Ya kalau urutannya seperti itu ya nggak apa-apa. Benar, urutannya seperti ini. Ya monggo.
Ayo, 2 menit lagi. Loh, pengenalan pola ngapain silakan alat dan bahan? Kan cuma menyebutkan 2 kegiatan. Kalau menyiapkan alat dan bahan ya algoritma tadi sudah. Sudah benar. Sekarang abstrak pengenalan pola 2 kegiatan yang punya pola sama dengan membuat mie. Yang sudah langsung bilang Allahu Akbar. Oh, sudah. Masya Allah, tepuk tangan. Kelompok 5 dan kelompok 3. Terima kasih. Yang sudah silakan duduk. Oke, terima kasih. Kelompok 4 juga selesai. Ayo, tinggal 1, 2, dan 6. Yang sudah silakan duduk. Tinggal ini, ayo disusun. Ditulis langkah-langkahnya, singkat aja nggak apa-apa. Langkah-langkah algoritma membuat mie apa aja? Hah? Oh iya. Ya sama, boleh, nggak apa-apa, ditulis lagi. Alam, ya habis ini. Oke, yang sudah silakan duduk. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Hah? Rael. Oh, nama singkatan Rael. Silakan duduk Mas Zidan, Mas Fatir. Kelompok 2 nama kelompoknya? Nggak tahu. Kelompok 2 nama kelompoknya nggak tahu. Kelompok 3? Roblox Team. Kelompok 4? Belum. Nama kelompoknya belum tat. Betul. Kelompok 5? Roblox Sigma. Kelompok 6? Apa? Kelompok pintar. Oke, baik. Sudah? Ayo, tinggal 1 sama 2. Sudah? Oh, kelompok dragon. Anak-anak, topo 3. Topo 3. Bit 1. Bit 1. Bit 1. Silakan duduk. Yang akan presentasi adalah kelompok. Ayo, sudah? Sudah ya? Time up, waktunya habis. Silakan duduk. Mas El, mohon maaf. Oke, kelompok 6 juga mohon maaf, time up. Silakan diselesaikan segera. Dan ini dia kelompok yang akan maju. Kita akan undi dengan Duck Hunter. Ini nama urutan kelompoknya ya. Kelompok 2, kita akan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2, kelompok Dragon. Silakan maju semuanya. Maju semuanya. Anak-anak, anak-anak, anak-anak. Ustadz berikan
Dan kesempatan untuk presentasi kelompok 2. Yang tidak presentasi tugasnya hanya satu. Mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik, Mas Eiza, Mas Rizky, Mas Ahmed. Silakan. Pakai ini, Mas. Enggak. Ini pakai. Ayo, silakan dibuka dulu. Shh, yang lain didengarkan. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shh, silakan didengarkan. Ini saya akan presentasi tentang komputasional. Pertama-tama dekomposisi. Ayo. Langkah pertama mengambil piring, kedua menyiapkan panci, mie, saringan, dan air. 3 membuka bungkus mie dan menaruh mie di Yang lain panci didengarkan yang ya. sudah ada airnya. Suaranya agak keras lagi. 4. Setelah matang, taruh di piring dan masukkan bumbunya. Setelah itu diaduk dan mie instan siap disajikan. Oke, lanjut. Kedua adalah pengenalan pola. Ayo gantian ngomongnya. Shh, Mas, kelompok yang lain didengarkan dulu. Aku akan membuat topoki yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nggak usah dijelaskan untuk pattern pola. Pattern recognition itu hanya kegiatan yang punya pola yang sama. Tadi satu apa? Membuat topoki. Ya. Terus yang kedua? Menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan. Selain membuat topoki, ya nggak apa-apa, lanjut. Habis pattern recognition, abstraksi apa? Abstraksi. Abstraksi. Abstraksi adalah bahan-bahan yang penting dan tidak penting. Bahan-bahan yang penting buat mie instan adalah mie, panci, air, dan piring. Oke. Bahan yang tidak penting adalah bentuk piring, Bentuk piring. warna panci. Oke, terakhir. Habis abstraksi yang terakhir adalah algoritma. Silakan diperhatikan. Menyiapkan alat dan bahan, membuka bungkus mie, taruh di panci yang sudah ada airnya. Setelah itu taruh di piring yang sudah dikasih bumbu. Ya, terus? Sudah? Diaduk. Diaduk. Sudah? Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita bahas sedikit ya. Mohon maaf tidak semua kelompok tampil karena waktunya tinggal 10 menit. Sekarang perhatikan dan cocokkan dengan hasil kerjaan kelompok kalian. Dekomposisi, tadi banyak yang bingung. Dekomposisi sama algoritma itu cara mikir gampangnya. Kalau dekomposisi itu langkah-langkahnya itu nggak terlalu banyak seperti algoritma. Jadi difokuskan aja kayak dekomposisi, menyediakan piring, memasak mie, disajikan. Sudah sebenarnya. Hanya poin-poin yang penting. Jadi nggak perlu dijelaskan secara runtut. Kalau runtut masuk ke algoritma. Kalau di algoritma baru runtut. Dibuka bungkusnya. Disiapkan pancinya. Dikasih air. Sampai mendidih itu masuk ke algoritma. Pengenalan pola. Membuat topoki. Kelompok 2 hanya 1. Padahal tadi rubrik penilaiannya minimal 2. Terus abstraksi. Benar ya. Yang paling bagus ini kelompok 2. Itu abstraksinya penting. Mie. Oh ternyata mie itu paling penting ya. Mie paling enak apa? Apa? Mie yang paling enak. Apa? Mie sedap. Indomie. Mie nyemek. Ya. Panci. Oh ternyata panci itu penting ya. Air. Piring. Ya. Yang nggak penting. Bentuk piring, warna panci, betul ya. Itu yang nggak penting. Dan terima kasih, Ustadz kasih nilai
Very good untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekarang silakan dikumpulkan. Nah, oke. Terima kasih. Nanti Ustadz akan cek hasil kerja kelompok kalian. Minta tolong, Mas. Mas Fatir. Mas Fatir. Oke. Nah, ini kayak Roblox tim. Dekomposisinya benar. Menyiapkan bahan, digoreng, disajikan. Betul ya? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Arkan ya. Kelompok 3. Terakhir Rasya. Oke, baik, nanti akan Ustadz cek dan akan Ustadz beri nilai. Anak-anak, 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 anak-anak. Atau bawah 1. Nah, sekarang saatnya Ustadz sebagai akhir, Ustadz ajak kalian untuk bermain quiz game sekaligus menjadi evaluasi. Nah, di sini Ustadz akan sediakan tab. Silakan ngambil satu-satu. Yang paling tertib dari kelompoknya Eiza, silakan ngambil satu-satu. Terus dibuka. Langsung ngambil, nggak usah berebut. Ayo langsung duduk, yang sudah langsung duduk. Langsung duduk. Ya, terima kasih, langsung duduk. Ayo langsung duduk, awas lo ya. Hati-hati. Langsung duduk. Ya, lanjut kelompok Gibran. Oke, yang sudah tampilannya on, silakan buka website namanya kahoot.it. Kahoot.it. Buka browser, langsung masuk ke kahoot.it. Sebentar. Mana ini ya? Tak bisa kayaknya ini. Kok nggak bisa? Yuk kelompoknya Arkan. Masuk kahoot.it, masukkan game pin di depan ini. Kok nggak bisa ya? Saya coba ganti yang lain, Alarik. Ini, Alarik. Oke, kahoot.it. Nanti masuk ke sini. Gak bisa tak? Coba tolong dong. Ini tuh, ambil satu lagi. Albi juga nggak bisa. Gak bisa? Wah, baterainya ada yang habis ini. 12%. Ayo, kalau sudah masukkan itu. Masuk browser. Masuk browser. Masuk browser, klik kahoot.it. Kahoot.it. Ya. Kahoot.it. Kahoot.it. Ya, silakan duduk, Mas. Nanti yang nggak hidup join sama teman satunya. Joinan. Join, yang nggak bisa join. Iya, terserah, nggak apa-apa. Iya wes, nggak apa-apa. Nah, Mas, browsernya itu di Chrome. Kahoot.it. Ini loh, kahoot.it. Ayo segera. Nah ini, bukan ini Mas. Kahoot.it. Kahoot.it. Nanti langsung masukkan enter game pin. Nanti akan masuk di sini partisipannya. Ayo masukkan gamenya ini, kodenya 607354. Ini dah. Nah, Eiza benar.
Kahoot.it kayak gini ya. Nah, nanti dimasukkan pinnya. Pinnya apa? Itu pinnya itu. Ayo, Ustadz masih menunggu. Ini loh Kahoot, tulis Kahoot.it. Kahoot.it. Ayo, Kahoot.it. Kahoot.it. ID. IT Mas. IT itu loh. Kahoot.it. Kahoot.it. Astagfirullahaladzim. Ini loh Mas, Kahoot.it. Lari kok di sini sih. Ya yang mati joinan sama temennya. Nah, Gibran sudah. Syamil masuk. Syamil sudah masuk. Mana ini? Waiting for participant. Mau lagi ya? Nggak apa-apa wis. Hah? Kahoot itu loh, Kahoot.it. Itu loh, Kahoot. Kahoot. Kok tahu? Kahoot kok tahu itu loh. Nah, Syamil sudah, terima kasih. Ya. Eji, terima kasih. Ayo, segera. Kahoot. Ayo, kok baru 3 sih? Ditunggu, sabar. Loading ya, lama ya? Kesempatan sudah berhasil. Ayo segera Mas. Yang belum bisa sabar dulu ya. Hah? Nggak ada tuh itu loh pin gamenya itu loh 607 354. Ayo 2 menit lagi Ustadz mulai. Yang nggak bisa joinan sama yang bisa. Iya ini. Nggak ada itu baterainya habis. Kamu join sama Eji. Yang sudah bisa joinan sama yang ini ya, yang belum bisa join ya. Oke, anak-anak. Nanti yang sudah berhasil masuk ada 5 pertanyaan. Kamu jawabnya, Mas. Halo. Perhatikan, si Rendra belum, Mas. Ya Allah. Silakan perhatikan. Kamu ini kuis. Jawabannya kamu bukan A, B, C, D, tapi berdasarkan warna. Semisal di sini jawabannya hijau, kamu klik di tabmu itu hijau. Kalau jawabannya ini merah, maka kamu klik yang warna merah. Paham? Oke, kita akan mulai dengan
peserta berapa ini? 10 yang harusnya 20 ya, tapi nggak apa-apa. Yang belum bisa join sama yang sudah bisa. Monggo berpikir ini joinan. Loh kok kamu di situ? Salah. Kau.it. Ya. Oke. 1 2 3. Yuk, silakan dijawab ya. Ayo joinan sama yang bisa. Soalnya ini jawabannya di sini. Kamu milih di tabmu. Ayo lebih cepat. Eiza akan memimpin. Eiza, ayo. Gak boleh berlebihan. Warnanya Rik, warnanya. Ini merah loh ya, ini merah, ini merah. Itu biru, ini kuning, itu hijau. Ini hijau. Ayo, 2 soal lagi. Rik, mana Rik? Mana? Kliken warnanya. Oh, Syamil dapat strik ya. Strik itu 3 soal menjawab dengan benar. Lanjut, soal keempat. Tuh, ada yang salah, memilih berzikir sebelum bertindak. Terakhir. Oke, dan ini dia pemenangnya. Rendra, Samil. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana? Ya, yang baru masuk nanti kita akan games lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Anak-anak, gimana? Seru nggak evaluasinya? Oh, ada yang seru, ada yang enggak. Yang enggak karena yang nggak bisa join. Kami nggak apa-apa. Next time kita akan ini ya, perbaiki lagi. Oke, kita akhiri dengan kesimpulan. Siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, di sini Ustaz tekankan, Mas, halo, semuanya silakan perhatikan.
tidak ada yang bermain tab, silakan tabnya ditutup. Silakan tabnya ditutup dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan ditutup tabnya. Silakan ditutup tabnya, dimatikan. Sudah? Silakan ditutup. Dimatikan tabnya. Mana matiinnya ini loh? Loh. Oh ini loh. Terus, ayo ditutup. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke tahapan akhir pembelajaran hari ini. Mas Ahmed, halo. Instruksinya adalah dimatikan. Silakan ditutup. Halo. Silakan ditutup. Terima kasih. Taruh di atas meja. Mas Rendra taruh di atas meja. Wafi taruh di atas meja. Kesimpulan belajar hari ini, Mas Lukman. Ustadz mau mengingatkan Mas Rendra, Mas Syamil, Mas Rafif, ayat Allah di Quran surat Al-An'am. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, mengamati pola, dan menarik kesimpulan dari tanda-tanda yang ada di alam semesta. Sama kayak berpikir komputasional, kita telah menerapkan apa yang Ustaz sebutkan tadi. Jadi dengan fenomena-fenomena yang ada, Allah meminta kita menggunakan akalnya, Mas Rendra, Mas Atan. Allah meminta kita untuk berpikir, mengamati kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan berpikir komputasional. Anak-anak. Pembelajaran hari ini kita sudah akhiri. Kita sudah masuk ke tahap refleksi. Kira-kira pengetahuan apa yang sudah kita dapat hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya Mas Atan? Dekomposisi. Algoritma. Abstraksi. Semua itu termasuk bagian langkah berpikir komputasional. Keterampilan apa yang sudah kamu perbuat tadi? Keterampilan apa? Berdiskusi, menyelesaikan soal LKPD dari Ustaz. Terus bermain kuis di KAHU. Terakhir, sikap hari ini apa? Sikap yang kamu dapat hari ini, kita harus tertib. Terus apa lagi? Disiplin. Tadi ketika menang game kita harus bersyukur. Yang kalah, loh, kalau menang bersyukur, kalau kalah sabar. Ya, termasuk yang nggak bisa join tadi ya, harus bersabar. Baik, itu dari Ustadz. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Mas Rafif, sekali lagi terima kasih. Mas Mario, terima kasih. Mas Gibran, terima kasih. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang pemrograman, insyaallah ya. Pemrograman, dan kita akan menggunakan aplikasi bernama insyaallah Rodokodo. Itu game yang ada di website ya. Nanti kita akan menggunakan tab di pertemuan selanjutnya, namanya adalah Rodokodo. Dari Ustaz Ferry, terima kasih. Mohon maaf, Ustaz akhiri dengan pantun ke Kalimantan ketemu Messi. Ke Kalimantan ketemu Messi. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapo satu. Terima kasih, bye-bye.